Cerita pendek yang ditulis oleh Anzu dan dibacakan oleh penulisnya. Namaku Mela, aku tinggal dengan ibu dan ayahku. Aku punya seorang kakak perempuan, namanya Fitri. Ia sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak, sebenarnya 5, karena suaminya sudah punya 2 orang anak dari istri pertamanya. Mereka bercerai, entah apa sebabnya, aku tak tahu dan tidak mau tahu. Aku jarang main ke rumah Kak Fitri, karena sibuk mencari pekerjaan seusai lulus sekolah. Dan karena jarak rumah kami yang jauh, bisa 1,5 jam jika naik motor. Sore itu sengaja aku main ke rumah Kak Fitri, dan aku melihat 2 anak tiri Kak Fitri sedang asyik menonton TV di ruang depan. Aku mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, jawab mereka kompak, lalu mencium tanganku. Bunda mana? Mereka menunjuk ke arah dapur. Kak Fitri tengah sibuk memandikan ketiga anaknya. Ia tampak senang aku datang. Aku membantunya sampai selesai. Tak lama salah satu anak tirinya menghampiri. Namanya Lia. Bun, mau goput ayam geprek, ujar Lia. Bunda kan masak kangkung sama tempe. Gak usah goput, jawab Kak Fitri sambil menyisir rambut Tina. Lia menggeleng. Gak mau, maunya ayam geprek. Kak Fitri menghela nafas. Ya udah, minta uang sama ayah sana. Lia tersenyum senang lalu menghampiri ayahnya yang ternyata ada di dalam kamar. Lalu bisa kulihat ia dan adiknya memesan makanan. Gitulah kalau lagi ada di sini, pesan makanan mulu, jarang mau makan masakan bundanya, ujar Kak Fitri seakan tahu apa yang ada di pikiranku. Tapi emang kakak ada uang terus setiap hari? Tanyaku. Aku tahu kondisi keuangannya dari cerita ibu. Kak Rian suaminya masih jadi karyawan kontrak di sebuah perusahaan sebagai mekanik. Ya, pintar-pintar kakak aja lah, daripada dibilang ibu tiri kejam, gak sayang sama anak sambungnya, ucap Kak Fitri enteng. Kami melanjutkan obrolan di teras, sambil memandangi anak-anak bermain. Kedua ABG itu masih di ruang tamu, menunggu makanan datang. Sampai kapan mereka di sini? Tanyaku. Terserah mereka lah, ini kan rumah mereka, jawab Kak Fitri lagi, masih dengan nada tak acuh. Itu tiap hari pasti ngegoput. Aku bertanya lagi, ingin memastikan. Kak Fitri mengangguk. Iya gitu, kalau masakan bundanya nggak pas buat mereka ya pasti beli. Nggak pas itu yang kayak gimana? Ya kalau bukan ayam kecap, sop daging, atau sejenisnya, buset deh. Aku menepuk jidat. Dipikir nyari uang gampang kali ya, makan kudu enak mulu tiap hari, batinku kesal. Biasa makan enak sama mamahnya tiap hari, jadi ya gitu kalau di sini harus sama, nggak mau ngerti ayahnya lagi punya uang atau enggak. Aku bisa melihat ada tersirat kesedihan di raut wajah Kak Fitri. Suara motor dari pengendara berjaket hijau berhenti di depan pagar. Ria, adik Lia, keluar, mengeluarkan uang, menerima makanannya, dan masuk lagi ke dalam. Kok bisa-bisanya gak nawarin ya, gumamku dalam hati. Lalu Alif, anak pertama Kak Fitri, datang menghampiri bundanya. Bun, mau ayam kayak kakak, pintanya membuatku sedikit sedih. Aku tak punya cukup uang di saku untuk membelikannya ayam. Itu mah pedas. Nanti kalau bunda ada uang lagi kita masak ayam ya. Sekarang makan sama kangkung sama tempe yang tadi bunda masak aja, pucuk Kak Fitri lembut. Alif mengangguk patuh. Iya bunda. Alif lalu masuk ke dalam rumah. Aku dan Kak Fitri hendak masuk rumah juga saat sebuah celetukan menghentikan langkah kami. Tiap hari goput mulu, kayak banyak duit aja. Sebuah suara terdengar dari sebelah, rumah bibi Kak Rian. Seorang wanita parubaya yang tengah menyapu halaman rumah itulah ternyata yang bersuara barusan. Bituti, bibi Kak Rian. Ia mengucapkan kalimat itu tanpa menoleh memandang Kak Fitri dan aku yang sudah jelas pasti mendengarnya. Aku melongo. Hei, itu ngomong pakai dipikir dulu gak ya? Mulutku sudah bersiap membalas sindirannya, namun Kak Fitri menarik badanku buru-buru masuk ke dalam rumah. Dia membawaku ke dalam kamar, lalu berbisik padaku. Udah, biarin aja, gak usah digubris. Biarin gimana sih kak? Aku greget sama Kak Fitri. Ia menggeleng. Bisa kupahami Kak Fitri tak ingin ada keributan. Ia memilih pura-pura tak mendengar cemoohan itu. Aku yang tak tega jika kakakku bersedih memilih menuruti perkataannya. Ndak, itu ada yang nyari, ucap Ria. Kak Fitri mengintip dari pintu kamar. Tampak seorang pria berbaju rapi membawa tas selempang sedang berdiri di depan pintu masuk. Kak Fitri berbisik lagi padaku. Ada uang 10.000 nggak? Pinjam dulu, tanyanya.
Aku mengangguk, lalu menyerahkan uang 10 ribuan dari sakuku padanya. Uang 10 ribu itu beralih ke pria tadi yang kemudian pamit pergi. Sepertinya ini adalah cara Kak Fitri mencari tambahan untuk uang belanjanya selama anak tirinya ada di sini, meminjam ke koperasi harian. Aku menyusul Kak Fitri duduk di ruang tamu, ikut menonton TV. Anak-anaknya sedang makan sambil menonton kartun. Kedua BG tadi pindah ke kamar belakang, bermain ponsel sambil makan pasti. Aku menduga dalam hati. Suara Bituti kembali terdengar dari rumah sebelah. Gak punya uang yang gak usah beli-beli makanan lah. Jadi utang sana sini kan. Kebanyakan gaya sih hidupnya. Masak makanya. Aku mendelik pada Kak Fitri. Ia menggeleng lagi. Aku menghela nafas dalam-dalam, menahan kesal yang luar biasa di dada. Kak Fitri kembali menatap TV, seolah-olah tak mendengar apa-apa. Kak Rian yang sedari tadi di kamar muncul ke ruang tamu. Sabar ya ndak, ucapnya lembut sambil mengelus pundak istrinya. Kukira ia tak tahu. Kak Fitri tersenyum kecil sambil mengangguk. Aku gak tahu ada yang mulutnya kayak gitu. Aku menatap Kak Rian sinis. Ia menjawab ucapanku sambil tersenyum. Emang sifat orangnya gitu, gak ke Kak Fitri doang kok. Aku mendengus tak percaya. Kamu udah keterima kerja? Kak Fitri mengalihkan pembicaraan. Aku menggeleng. Belum, doain Kak, biar bisa kasih uang jajan ke anak-anak kakak. Pintaku bersungguh-sungguh. Ia mengangguk tulus. Kemudian kami mengobrol kesana kemari, sampai ke sebuah cerita yang membuat dahiku mengernyit. Kemarin itu, waktu Karian gak ada kerjaan, keluarga sebelah suka bantu-bantu. Walaupun agak gak enak omongannya, kakak telan aja lah. Tahu diri udah dibantuin. Gak ada kerjaan gimana? Ya namanya juga karyawan kontrak. Kalau lagi sepi ya dirumahin dulu. Kalau gak ada panggilan buat benerin barang ya gak ada kerjaan berarti. Bituti berapa kali beliin bahan makanan sama gas, jelas Kak Fitri. Tapi kok ibu gak pernah cerita kalau Karian sempat gak kerja? Ya karena kakak gak pernah bilang. Kamu juga gak usah bilang. Bilang aja kakak di sini baik-baik. Ibu dan ayah gak harus tahu kesusahan kakak, biar tenang mereka. Ucapan Kak Fitri membuat aku ingin menangis. Dulu dia sering sekali membuatku menangis saat kecil. Namun kini rasanya beda. Dia dulu galak sekali kalau ada yang mengganggunya. Sekarang kenapa dia memilih diam aja ya? Kakak juga kemarin sempat bantu-bantu Mbak Ani, tetangga di ujung gang situ. Dia kan jualan makanan buat sarapan. Kakak bantu aja sebisa kakak. Entah nyuci peralatan atau ngelap daun buat lontong. Lumayan, Mbak Ani suka ngasih jajan buat Alif, Indra, sama Gina. Tapi sekarang udah enggak. Kenapa? Tanyaku. Mamanya Mbak Ani tiba-tiba nyeletuk. Kalau ada kakak katanya bantuin apa aja harus ngasih. Padahal kalau emang lagi gak ngasih, kakak juga gak masalah. Mbak Ani juga tahu kakak gak pernah minta bayaran. Cuma kan kalau ada sisa jualan anak-anak boleh ngabisin. Begitu juga kakak udah bersyukur. Mamanya ngomong gitu. Ya udah kakak jadi gak kesana lagi. Aku menatapnya kasihan. Banyak sih manusia kayak gini, selalu buruk sangka sama orang. Tapi kemarin masa anaknya Mbak Ani cerita ke kakak kalau neneknya bilang gini, kasih tahu itu ke Fitri kalau belum minta maaf sama nenek gak usah ngejek rumah ini lagi. Lucu tahu. Kak Fitri terkekeh. Aku yang tidak tahu bagian lucunya di mana menatapnya miris. Kok bisa sih kak hidup sama orang-orang macam ini? Emang anaknya Mbak Ani suka main kesini? Iya, main sama Tina, jawab Kak Fitri pendek. Terus kenapa dia bilang kakak harus minta maaf? Kak Fitri mengangkat bahu. Ya gak tahu. Tapi sekarang kakak sering bantuin Mama Oki masak Mel, yang punya catering di gang depan. Walaupun gak tiap hari, tapi lumayan lah buat cicil si abang tadi. Kak Fitri tersenyum kecil. Aku ikut tersenyum. Aku ingat masih ada sedikit uang sisa tadi pagi ongkos melamar kerja. Aku ajak anak-anak Kak Fitri ke warung. Setelah selesai jajan, keponakanku tampak senang sekali. Anak-anak baik, batinku. Lalu kami pulang. Saat di perjalanan ada seorang wanita yang sama tuanya dengan Bituti tadi menepuk kecil pundak Kak Fitri. Fitri, gak pernah main ke rumah lagi. Lagi sibuk ya bantuin Mama Oki, jadi gak pernah kesini lagi bantuin Ani. Ternyata wanita ini adalah Mama Mbak Ani. Kak Fitri hanya tersenyum dan menanggapinya sebentar. Iya, nanti ya mah, sahutnya sambil menarik tanganku. Aku sudah menyiapkan berbagai kata-kata kasar, namun Kak Fitri berhasil mencegahku. Sampai di rumah, aku makin kesal melihat Kak Fitri yang malah terkikik dengan kejadian barusan. Udah biarin, anggap hiburan, ujarnya. Aku menunggu sebal padanya. Karian menghampiriku. Pinjam motor bentar, mau beli gas. Aku menyerahkan kunci motor padanya. Aku baru menghanyakan diri di sofa saat suara Bituti kembali terdengar.
Grass cepat banget habisnya, padahal baru 5 bulan yang lalu beli. Dipakai buat apa sih? Aku menatap Kak Fitri yang kembali tertawa. Namun kali ini aku ikut tertawa, tak lagi kesal seperti tadi. Hiburan di sekitar rumah Kak Fitri memang luar biasa. Aku lalu membawa mainan robot milik Indra ke depan dan melemparnya. Tempat